Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Baharani dengan NIM 200864043. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil seminar proposal yang saya buat dengan judul Studi tentang Manajemen Sanggar Senam Deratu Lubuk Buaya, Kota Padang. Bab pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Landasan filosofis olahraga adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Menurut Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005. Landasan idealis, idealnya sanggar senam aerobik ini memiliki manajemen yang baik meliputi PAOC, yaitu planning, organizing, accounting, dan controlling. Landasan realitas, namun pada kenyataannya member di sanggar senam ini tidak konsisten dalam mengikuti kelas aerobik yang ada, dan terkadang membernya pun menjadi berkurang, sarana dan prasarana tidak terjaga dengan baik karena di sanggar senam Deratu Lubuk Buaya Kota Padang belum memiliki manajemen yang terlihat dengan baik. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini, yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau organisasi, yang ketiga accounting atau pelaksanaan, yang keempat controlling atau pengawasan, yang kelima sarana dan prasarana, yang keenam kompetensi profesional instruktur, dan yang ketujuh lokasi sanggar, yang ke-8 promosi sanggar, yang ke-9 sosial ekonomi masyarakat. Batasan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, manajemen di Sanggar Senam Deratu Lubuk Buaya Kota Padang, yang kedua, planning di Sanggar Senam Deratu Lubuk Buaya Kota Padang, yang ketiga, organizing di Sanggar Senam Deratu Lubuk Buaya Kota Padang, yang keempat, accounting di Sanggar Senam Deratu Lubuk Buaya, yang kelima, controlling di Sanggar Senam Deratu Lubuk Buaya Kota Padang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana manajemen di Sanggar Senam Deratu Lubuk Buaya Kota Padang. Yang kedua, bagaimana planning di Sanggar Senam Deratu Lubuk Buaya Kota Padang. Yang ketiga, bagaimana organizing di Sanggar Senam Deratu Lubuk Buaya Kota Padang. Yang keempat, bagaimana accounting di Sanggar Senam Deratu Lubuk Buaya Kota Padang. Yang kelima, bagaimana controlling di Sanggar Senam Deratu Lubuk Buaya Kota Padang. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu yang pertama manajemen di Sanggar Senam Deratu Lubuk Buaya Kota Padang, yang kedua planning di Sanggar Senam Deratu Lubuk Buaya Kota Padang, yang ketiga organizing di Sanggar Senam Deratu Lubuk Buaya Kota Padang, yang keempat accounting di Sanggar Senam Deratu Lubuk Buaya Kota Padang, yang kelima controlling di Sanggar Senam Deratu Lubuk Buaya Kota Padang. Manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi peneliti sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi ujian akhir seminar. Yang kedua, bagaimana member yaitu memberikan pengalaman serta wawasan kepada member mengenai manajemen sanggar senam aerobik. Yang ketiga, bagi instruktur yaitu agar instruktur mengetahui bagaimana manajemen sanggar senam Deratu Lubuk Buaya. Yang keempat, bagaimana pengurus sanggar yaitu sebagai bahan acuan untuk mengetahui tingkat pengelolaan manajemen sanggar senam yang sedang dikelola. Yang kelima, bagi Fakultas Ilmu Keolahragaan yaitu sebagai bahan bacaan, sumber informasi, dan sumber referensi di perpustakaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Dan yang terakhir yaitu bagi jurusan pendidikan olahraga yaitu sebagai acuan sumber informasi dan referensi bagi mahasiswa pendidikan olahraga. Bab yang kedua yaitu kajian teori. Yang pertama, manajemen.
Manajemen merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan cara yang efektif melalui rangkaian berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan, perorganisasian, pergerakan, kepemimpinan, dan pengawasan. Manajemen olahraga yaitu pelaksanaan proses perencanaan pengorganisasian, penyusunan personelia, pengarahan, dan pengendalian dalam konteks organisasi yang memiliki tujuan utama untuk menyediakan aktivitas, produk, dan layanan olahraga atau kebugaran jasmani. Manajemen fasilitas olahraga adalah suatu proses perencanaan, pengadministrasian, koordinasi, dan penilaian pelaksanaan harian dari fasilitas olahraga. Manajemen sanggar senam aerobik yaitu proses yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan di tempat atau ruangan yang luas yang digunakan untuk berlatih dan beraktivitas senam aerobik. Yang kedua yaitu planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan yaitu tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Yang ketiga yaitu organizing atau organisasi. Organisasi adalah badan, wadah, atau tempat dari sekumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang keempat yaitu accounting atau pelaksanaan, yaitu merupakan fungsi fundamental atau mendasar atau asas dalam manajemen yang bersifat vital atau penting. Yang kelima yaitu controlling atau pengawasan. Controlling atau pengawasan yaitu memantau terhadap kegiatan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi, mempengaruhi, menaungi, atau mengarahkan. Yang keenam yaitu sanggar senam aerobik. Sanggar senam adalah tempat ruangan yang luas di mana untuk berlatih dan beraktivitas senam aerobik. Sedangkan senam aerobik adalah serangkaian gerakan yang dipilih secara sengaja dengan cara mengikuti irama musik dengan bantuan oksigen dan intensitas tertentu sehingga melahirkan ketentuan ritmis, kontinuitas, dan durasi tertentu. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Manajemen sanggar senam di Ratu Lubuk Buaya yang pertama yaitu planning, organizing, accounting, dan controlling. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Yang pertama, seberapa baikkah manajemen di Sanggar Senam di Ratu Lubuk Buaya Kota Padang? Yang kedua, seberapa baikkah planning di Sanggar Senam di Ratu Lubuk Buaya Kota Padang? Yang ketiga, seberapa baikkah organizing di Sanggar Senam di Ratu Lubuk Buaya Kota Padang? Dan yang keempat, seberapa baikkah accounting di Sanggar Senam di Ratu Lubuk Buaya Kota Padang? Dan yang kelima, seberapa baikkah controlling di Sanggar Senam di Ratu Lubuk Buaya Kota Padang? Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu bersifat deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu dengan apa adanya, di mana hasil akhir dalam penelitian ini berupa angka-angka. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Sanggar Senam di Ratu Lubuk Buaya pada bulan Oktober sampai bulan November. Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi dalam penelitian ini adalah
member Sanggar Senam di Ratu Lubuk Buaya Kota Padang sebanyak 17 orang. Dan yang kedua sampelnya yaitu pengambilan sampel menggunakan teknik sampel sensus yang mana semua populasi dijadikan sebagai sampel. Jenis dan sumber data. Jenis data berdasarkan jenisnya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya, yakni sampel. Dan selanjutnya itu sumber data. Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh langsung dari member Sanggar di Ratu Lubuk Buaya Kota Padang. Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, alat yang digunakan adalah angket atau kuesioner. Angket yang digunakan yaitu angket berskala Likert. Itulah hasil presentasi seminar proposal saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.